Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Agustin, mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan mengenai inflasi. Paparan ini sekaligus sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah ekonomi makro. Sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu agar kita bisa lihat bersama-sama. Inflasi. Kenapa saya mengambil tema inflasi? Karena inflasi ini merupakan salah satu materi ekonomi yang terus berkembang, terus terjadi di kehidupan sekarang ini yang dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Jadi, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Artinya semua barang dan jasa itu mengalami kenaikan, tidak terkhusus untuk barang-barang tertentu saja, namun semuanya. Dan kenaikan harga barang ini terjadi secara terus-menerus dalam suatu periode waktu. Contohnya saja, contoh sederhananya dalam lingkup makanan, dulu saat tahun 2022, bakmi Jogja itu dijual dengan harga 15.000. Namun, pada tahun ini, tahun 2025, harga bakmi Jogja ini naik menjadi 20.000. Kemudian untuk ciri-ciri inflasi, yang pertama adalah uang jadi kurang bernilai atau turun nilainya. Nah, dari penurunan nilai uang ini, terjadi juga kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan daya beli masyarakat itu turun. Inflasi ini dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, baik dari pekerja sampingan, pekerja kontrak, atau pekerja tetap. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi ini sangat terasa karena eh, masyarakat yang berpenghasilan tetap itu gajinya atau take home pay itu tidak mengalami peningkatan, namun harga barang dan jasanya ini naik secara signifikan. Oke, okay. Materi ini saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Adwin S. Atmaja, dosen Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra. Judulnya adalah Inflasi di Indonesia, Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya. Jurnal ini ditulis pada tahun 1999. Okay. Nah, latar belakang ditulisnya jurnal ini adalah karena krisis ekonomi yang memburuk di Indonesia yang terjadi karena inflasi ini. Inflasi ini menyebabkan depresiasi rupiah atau penurunan nilai rupiah yang membuat harga barang impor naik, memicu inflasi yang berdampak berat bagi masyarakat. Tinjauan teoritis dari jurnal ini menggunakan teori kuantitas atau moneteris, yaitu inflasi terjadi karena pertambahan jumlah uang yang beredar. Kemudian Keynesian, inflasi karena permintaan agregat melebihi penawaran. Kemudian teori markup model, inflasi akibat kenaikan biaya produksi dan juga margin laba. Dan strukturalis, inflasi di negara berkembang disebabkan hambatan struktural seperti ketergantungan pada sektor agraris, cadangan devisa rendah, dan juga defisit anggaran. Untuk jenis-jenis inflasi yang disebutkan dalam jurnal ini dibagi beberapa kategori menurut derajatnya, ada ringan, sedang, tinggi, dan hyperinflation. Untuk menurut penyebab disebabkan oleh demand pull dan cost push, dan menurut asal adalah domestik dan juga impor. Untuk perkembangan inflasi itu sendiri, inflasi yang tinggi terjadi pada masa krisis pada tahun 1988, di mana inflasinya ini mencapai 75%. Nah, sumber inflasi yang ada di Indonesia disebabkan pertama karena jumlah uang yang beredar, sehingga pertumbuhan uangnya itu menjadi tidak terkendali yang kemudian meningkatkan inflasi. Penyebab yang kedua adalah defisit anggaran pemerintah. Dengan dibiayainya defisit tersebut melalui utang luar negeri atau pencetakan uang. Yang ketiga adalah hambatan penawaran agregat, produksi pangan yang tidak elastis, ketergantungan pada impor, serta pengaruh barang dengan harga yang diatur pemerintah atau
administered goods, suku bunga yang tinggi, dan juga output gap. Nah, untuk pengendalian inflasi yang dilakukan di Indonesia, pemerintah ini terlalu mengandalkan kebijakan moneter yang hanya cocok untuk jangka pendek dan juga perlunya pendekatan struktural untuk jangka panjang. Rekomendasi strategi pengendalian inflasi yang terjadi di Indonesia yang pertama adalah meningkatkan produksi pangan melalui modernisasi pertanian dan juga perluasan lahan. Rekomendasi strategi yang kedua adalah mengurangi defisit APBN dengan cara meningkatkan pendapatan dalam negeri, khususnya dari pajak. Rekomendasi strategi yang ketiga adalah meningkatkan cadangan devisa lewat ekspor dan juga pengurangan ketergantungan pada impor. Rekomendasi strategi yang keempat, memperbaiki penawaran agregat dengan modernisasi industri, efisiensi distribusi, stabilisasi suku bunga, dan juga deregulasi ekonomi. Nah, ini adalah contoh inflasi terbesar yang terjadi di Indonesia, yaitu krisis 1988. Jadi krisis ini dimulai pada pertengahan tahun 1997 dan memuncak pada 1988. Pada tahun ini dari krisis krisis ekonomi, krisis moneter menyebabkan banyak pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Pada tahun ini nilai tukar rupiah jatuh bebas, inflasinya melonjak dan juga ekonomi Indonesia itu jatuh ke jurang resesi. Penyebabnya apa? Penyebab utama krisis tahun 98 yaitu depresiasi rupiah atau penurunan nilai rupiah. Pada awalnya, krisis moneter ini dimulai di Thailand dan menyebar ke negara-negara Asia. Dan 98 ini dikenal juga sebagai krisis Asia. Pada tahun itu, rupiah melemah dari 2.400 menjadi 16.000 setiap dolarnya. Kemudian, utang luar negeri juga besar. Banyak perusahaan dan Bank Indonesia yang memiliki utang dalam dolar Amerika Serikat. Saat rupiah jatuh, utang itu membengkak. Jadi saat sebelum krisis, banyak perusahaan-perusahaan dan juga Bank Indonesia ini memiliki utang luar negeri yang pada awalnya itu $1 dihargai dengan 2.400 rupiah, namun saat terjadinya krisis otomatis utangnya akan membengkak karena $1 saja menjadi 16.000 rupiah. Penyebab yang ketiga adalah lemahnya sistem perbankan dan juga korupsi. Banyak bank yang memberikan kredit tanpa analisis risiko yang baik, dan juga adanya praktik korupsi dan nepotisme di Indonesia yang membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Jadi sudah krisis moneter ditambah lagi dengan praktik-praktik korupsi dan juga nepotisme. Penyebab yang keempat adalah kepanikan investor dan penarikan dana asing. Karena terjadi krisis moneter di Indonesia, banyak investor asing ini yang menarik dananya karena mereka kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia. Nah, dari krisis moneter yang terjadi di tahun 98, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama adalah inflasi yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 75% ya. Dari tadi harga yang 2.400 ini menjadi 16.000. Kemudian PHK besar-besaran yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan juga angka kemiskinan di Indonesia. Dampak yang ketiga adalah ribuan perusahaan bangkrut. Dari perusahaan yang bangkrut ini otomatis mereka akan mengurangi biaya-biaya, salah satunya dengan PHK yang telah disebutkan di poin kedua tadi. Dampak yang keempat adalah kerusuhan sosial dan politik, termasuk kerusuhan Mei 1998. Yang kelima, dampaknya adalah jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kemudian beliau mundur setelah 32 tahun menjabat sebagai presiden. Lalu pelajaran apa yang diambil dari krisis 1998? Yang pertama adalah pentingnya manajemen nilai tukar dan juga utang luar negeri. Yang kedua, perlu reformasi ekonomi dan perbankan. Yang ketiga, pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan juga pemerintahan yang baik.
Baik, tadi kita sudah membahas kasus inflasi atau krisis yang terjadi di 1998. Selanjutnya kita akan uh, mengerjakan soal atau melatih uh, menger- mengerjakan soal mengenai dua hal, yaitu menghitung laju inflasi dan juga menghitung penurunan daya beli. Jadi inflasi ini bisa dihitung lajunya. Contoh yang pertama adalah tingkat harga indeks konsumen atau IHK pada tahun 2023 adalah sebesar 130. Nah, pada tahun 2024, 1 tahun setelahnya, tingkat harga indeks konsumen atau IHK-nya naik menjadi 143. Dari soal ini kita diminta untuk menghitung laju inflasi dari 2023 ke 2024. Caranya adalah dengan mengurangkan indeks harga indeks konsumen tahun ini dikurangi dengan indeks harga konsumen pada tahun lalu dibagi indeks harga konsumen tahun lalu kali 100%. Indeks tahun ini, tahun 2024 adalah 143, dikurangi dengan IHK tahun yang lalu pada tahun 2023 adalah 130. Per 130 kali 100%, ketemulah laju inflasi dari 2023 ke 2024 adalah sebesar 10%. Oke, contoh soal yang kedua adalah menghitung penurunan daya beli. Seperti yang disebutkan tadi ya, inflasi saat terjadinya inflasi, nilai rupiah menurun, harga barang-barangnya juga naik, otomatis daya beli masyarakat juga akan menurun. Nah, sekarang kita akan menghitung contoh dari contoh soal yang ada. Gaji Pak Odi dari tahun 2023 ke 2024 masih berada di angka yang sama, yaitu sebesar 10 juta per bulan. Namun tingkat inflasinya selama 2023 ke 2024 adalah 20%. Lalu dari soal tersebut kita diminta untuk menghitung penurunan daya beli Pak Odi. Penurunan daya beli ini dapat dihitung menggunakan rumus gaji dikali dengan laju inflasi. Gajinya 10 juta, laju inflasinya 20%, sehingga ketemulah penurunan daya beli Pak Odi sebesar 2 juta rupiah. Baik, berarti dapat disimpulkan bahwa inflasi ini sangat berdampak bagi masyarakat karena dengan inflasi harga bahan bukan hanya bahan pokok tapi bahan sekunder, semua bahan dan jasa, semua barang dan jasa mengalami kenaikan, sedangkan penghasilannya tidak mengalami kenaikan. Otomatis itu akan menurunkan daya beli masyarakat dan terjadilah krisis moneter. Semoga inflasi di Indonesia dapat tetap terkendali sehingga masyarakat bisa hidup dengan lebih nyaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.